Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini meskipun secara daring. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk menyebarkan agama Islam. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah filsafat Bapak Dr. Haji Iwan MAG dan juga teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yaitu 1 Saudari Purwanti, yang kedua saya sendiri Muhammad Jaidan Fikri, dan yang ketiga Saudari Alvin Putri Damayanti. Kami akan mempresentasikan filsafat patristik dan filsafat skolastik. Filsafat patristik. Istilah patristik berasal dari kata Latin pater atau bapak, artinya para pemimpin gereja. Para pemimpin gereja ini dipilih dari golongan atas atau golongan ahli pikir. Dari golongan ahli pikir inilah menimbulkan sikap yang beragam pemikirannya. Mereka ada yang menolak filsafat Yunani dan ada juga yang menerimanya. Ketika peradaban Yunani sudah tersebar di kalangan mereka, para ahli pikir dari pemimpin gereja berbeda pendapat mengenai perlu tidaknya filsafat Yunani digunakan oleh kalangan pemimpin gereja. Para pembela iman Kristen diantaranya adalah Justinus Martir, Tertullianus, dan Augustinus. 1. Justinus Martir. Ia berpendapat bahwa filsafat yang digabung dengan ide-ide keagamaan akan menguntungkan esensi dari pengetahuan, ialah pemahaman tentang Tuhan. Semakin banyak kita memikirkan kesempurnaan Tuhan, akan semakin bertambah kemampuan inteleknya. 2. Tertullianus. Tertullianus, ia dilahirkan bukan dari keluarga Kristen, tetapi setelah melaksanakan penobatan, ia menjadi gigih membela Kristen secara fanatik. Ia menolak filsafat Yunani karena filsafat dianggap sesuatu yang tidak perlu. 3. Augustinus. Menurut Augustinus, daya pemikiran manusia ada batasnya, tetapi pikiran manusia dapat mencapai kebenaran dan kepastian yang tidak ada batasnya yang bersifat kekal abadi. Artinya, akal pikir manusia dapat berhubungan dengan sesuatu kenyataan yang lebih tinggi. Dan menurutnya lagi, manusia dan dunia berpartisipasi dengan ide-ide ilahi. Pada manusia, partisipasi itu lebih aktif dibanding dunia materi. Filsafat skolastik. Istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata skul, yang berarti sekolah. Jadi, skolastik berarti aliran atau yang berkaitan dengan sekolah. Perkataan skolastik merupakan corak khas dari sejarah filsafat abad pertengahan. Selanjutnya yaitu pengertian dari corak khas skolastik. Yang pertama yaitu filsafat skolastik adalah filsafat yang mempunyai corak semata-mata agama. Karena skolastik ini sebagai bagian dari kebudayaan abad pertengahan yang religius. Yang kedua, filsafat skolastik adalah filsafat yang mengabdi kepada teologi atau filsafat yang rasional, memecahkan persoalan-persoalan mengenai berpikir, sifat ada, kejasmanian, kerohanian, baik buruk. Dari rumusan tersebut kemudian muncullah istilah skolastik Yahudi, skolastik Arab, dan lain-lainnya. Yang ketiga, filsafat skolastik adalah suatu sistem yang termasuk jajaran pengetahuan alam kodrat, akan dimasukkan ke dalam bentuk sintesa yang lebih tinggi antara kepercayaan dan akal. Dan yang keempat, filsafat skolastik adalah filsafat Nasrani karena banyak dipengaruhi oleh ajaran gereja. Filsafat skolastik ini dapat berkembang dan tumbuh karena beberapa faktor, yakni faktor religius dan faktor ilmu pengetahuan. Masa skolastik dibagi menjadi 3. Yang pertama, skolastik awal, yang kedua, skolastik puncak, dan yang ketiga, skolastik akhir. Sejak abad ke-5 sampai ke-8 Masehi, pemikiran filsafat patristik mulai merosot.
apalagi pada abad ke-6 dan ke-7. Dikatakan abad yang sangat kacau. Hal ini disebabkan karena saat itu terjadi serangan terhadap Romawi, sehingga kerajaan Romawi beserta peradabannya ikut runtuh. Pada abad ke-8 Masehi, kekuasaan berada di bawah Karel Agung. Baru dapat memberikan suasana ketenangan dalam bidang politik, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, termasuk kehidupan manusia, serta pemikiran filsafat yang kesemuanya menempatkan mulai adanya kebangkitan. Kebangkitan ini yang merupakan kecemerlangan abad pertengahan, di mana arah pemikirannya berbeda sekali dengan sebelum-sebelumnya. Pada saat ini merupakan zaman baru bagi bangsa Eropa yang ditandai dengan skolastik, yang di dalamnya banyak diupayakan ilmu pengetahuan yang dikembangkan di sekolah-sekolah. Pada mulanya, skolastik ini timbul pertama kalinya itu di Biara Italia Selatan, dan akhirnya sampai berpengaruh ke Jerman dan Belanda. Kurikulum dan pengajarannya juga meliputi studi duniawi atau artes liberales, meliputi tata bahasa, terus retorika, dialektika. Dialektika itu seperti seni berdiskusi, ilmu hitung, ilmu ukur, ilmu perbintangan, ilmu musik, dan yang lainnya. Dan di antara tokoh-tokohnya itu adalah Aquinas, Johannes, Scotus Erwigna, Peter Lombard, dan yang lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu skolastik puncak. Masa ini merupakan kejayaan skolastik yang berlangsung dari tahun 1200 hingga 1300. Dan masa ini juga disebut masa berbunga, karena pada saat ini tuh ditandai dengan munculnya universitas-universitas dan ordo-ordo yang secara bersama-sama ikut menyelenggarakan atau memajukan ilmu pengetahuan, di samping juga peranan universitas sebagai sumber atau pusat ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan. Terdapat beberapa faktor mengapa pada skolastik mencapai puncaknya. Faktor-faktornya yaitu yang pertama adanya pengaruh dari Aristoteles, Ibnu Rushd, dan Ibnu Sina pada abad ke-12, sehingga sampai pada abad ke-13 telah tumbuh menjadi ilmu pengetahuan yang luas. Yang kedua, pada tahun 1200 didirikan Universitas Alma Mater di Prancis. Universitas ini merupakan gabungan dari beberapa sekolah, dan Alma Mater ini merupakan awal dari berdirinya Universitas di Paris dan Universitas Oxford di Inggris. Yang ketiga, berdirinya ordo-ordo. Ordo-ordo ini muncul dikarenakan banyaknya perhatian terhadap ilmu pengetahuan, sehingga mendorong kepada suasana yang semarak pada abad ke-13. Hal ini juga berpengaruh pada kehidupan kerohanian bagi para tokoh-tokoh yang berperan dalam bidang filsafat dan teologi seperti Albertus de Groot, Thomas Aquinas, dan William Ockham. Yang ketiga yaitu masa skolastik akhir. Masa ini ditandai dengan adanya rasa jemu terhadap segala macam-macam pemikiran filsafat yang menjadi kiblatnya, sehingga memperlihatkan stagnan. Stagnan itu maksudnya sehingga memperlihatkan berakhirnya masa skolastik ini. Tokoh-tokohnya yaitu William Ockham dan Nicholas Kosasu. Jadi kesimpulannya yaitu filsafat barat abad pertengahan diawali dengan munculnya filsafat Eropa selama 5 abad. Filsafat Eropa sebagai penjelma filsafat Yunani yang telah berintegrasi dengan agama Kristen sehingga membentuk suatu formulasi baru. Masa abad pertengahan dibagi menjadi 2 masa. Yang pertama masa patristik, yaitu masa para pemimpin gereja. Para pemimpin gereja dipilih dari golongan atas atau ahli pikir. Yang kedua yaitu masa skolastik, yang berarti
aliran yang berhubungan dengan sekolah. Perkataan skolastik ini merupakan corak khas dari sejarah filsafat pada masa abad pertengahan.